Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anakku? Semoga kabar kalian selalu sehat dan dalam keadaan baik ya. Amin. Anak-anakku, hari ini kita belajar matematika. Materinya tentang perkalian dan pembagian pecahan ya. Baik, sebelum kita mulai, kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Anak-anakku, di sini Ustazah yang pertama kali akan Ustazah terangkan adalah bagaimana kita melakukan perkalian bilangan ya. Perkalian bilangan bulat dengan pecahan campuran, mengalihkan bilangan bulat dengan pecahan campuran. Bagaimana caranya? Di sini ada soal 2/3 dikali 5. 2/3 adalah bentuk pecahan campuran ya. Nah, di sini ada bilangan apa? Bilangan bulat ya. Oke. Yang pecahan campuran ini kita ubah dulu ke bentuk pecahan biasa, yaitu dengan cara mengalihkan dan menjumlahkan ya. 2 dikali 3 hasilnya sama dengan 6 ya. Kemudian 6 ini ditambahkan 2 hasilnya sama dengan 8 penyebutnya kita tulis kembali 8/3 dikali bilangan bulatnya tulis kembali dikali 5. Nah, setelah itu baru kita kalikan, yaitu pembilang dengan pembilang, dan penyebutnya tetap ya, karena ini di sini pecahan campuran dengan bilangan bulat. Jadi langsung kita kalikan 8 dikali 5 sama dengan 40/3. 40/3 ini kita sederhanakan dengan membagikan, karena di sini pembilangnya nilainya lebih besar, maka kita langsung bagikan. Ya, dengan cara apa? Bagi kurung ya. 40 dibagi 3. 40 dibagi 3 hasilnya berapa ya? Yang mendekati 40 yaitu sama dengan 13 ya. 13 dikali 3 sama dengan hasilnya 39. 40 dikurangi 39 hasilnya sama dengan 1. Jadi 40 dibagi 3 itu adalah, kita tulis kembali hasil ini, 13. Nah, kemudian 1/3 ya. 3-nya dari mana? Penyebut ya, di penyebut. Oke, dapat dipahami sampai di sini? Mudah-mudahan kalian paham ya. Berarti 2/3 dikali 5 itu hasilnya jadi pecahan campuran lagi, 13 1/3. Berikutnya adalah kita akan belajar perkalian pada pecahan biasa. Ini sangat gampang ya, gampang sekali. Harus kita ingat untuk mengalihkan perkalian pada pecahan biasa, yaitu hasilnya dengan diperoleh dengan cara kita kalau mengalihkan pembilang, langsung mengalihkan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut ya. Jadi kalikan aja langsung bagian atas dengan atas, bawah dengan bawah. Jadi di sini ada contoh 2/3 dikali 5/6. Jadi kita langsung kalikan saja ya. Kita kalikan saja. 2 kali 5 hasilnya berapa? 10 per 3 dikali 6 hasilnya adalah 18. Nah, sampai di sini? Oh, tidak, kita sederhanakan ya. Kalau bisa disederhanakan, kita sederhanakan ya. Dengan cara bagaimana? Karena di sini adalah 10 dan 18 itu bisa disederhanakan dengan dibagi 2. Ya, berarti semuanya dibagi 2. Berapakah 10 dibagi 2? Yaitu hasilnya adalah 5. 18 dibagi 2 hasilnya adalah 9. Jadi 2/3 dikali 5/6 itu sama dengan 5/9 ya. Oke, sekarang coba contoh yang lain. Gampang ya, langsung 3/7 dikali 2/9. Gimana caranya? Langsung kita kalikan pembilang dengan pembilang, bagian atas dengan bagian atas. 3 dikali 2 hasilnya berapa? 6. 7 dikali 9 hasilnya 63.
3. Masih bisa disederhanakan? Kita sederhanakan dengan angka berapa ya yang bisa membagi 63 dan 6? Yaitu 3 bisa? 3 bisa. Berarti semuanya kita bagi dengan 3. Berarti 6 dibagi 3 hasilnya berapa? Berapa? 2. 6 3 dibagi 3 hasilnya berapa ya? 21. Jadi diperoleh hasil 3/7 dikali 2/9 itu hasilnya adalah 2/21. Sampai di sini dapat dipahami? Semoga paham ya. Anakku, berikutnya kita akan belajar mengalihkan pecahan campuran dengan pecahan biasa. Di sini ada contoh 2/3 dikali 1/6. Bagaimana caranya? Seperti biasa, lihat dulu apakah di situ ada pecahan campuran. Nah, di sini ada ya pecahan campuran, berarti kita harus ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa ya. 2/3 kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa, yaitu kita kalikan, kemudian kita jumlahkan. 2 dikali 3 hasilnya berapa? 6. Ditambah 2 hasilnya 8. Penyebutnya kita tulis lagi. 8/3 dikali 1/6. Jadi kita kalikan 8 dikali 1, ya, pembilang dengan pembilang kita kalikan. 8 dikali 1 sama dengan 8. 3 kali 6 hasilnya berapa? 3 kali 6 hasilnya 18. Nah, kita sederhanakan. Kita bagi 8 dan 18 ini dengan yang bisa habis membagi 18 sama 8, yaitu berapa? Kelipatan 2 ya. Itu angka 2. Oke, kita bagi dengan 2. 8 dibagi 2 hasilnya berapa? 4. 18 dibagi 2 hasilnya adalah 9. Jadi 2/3 dikali 1/6 itu sama dengan 4/9. Sampai di sini sudah dipahami? Baik, mudah-mudahan paham ya. Berikutnya, anak-anakku, kita akan mengalihkan pecahan desimal, yaitu perkalian pecahan desimal. Mengalihkan pecahan desimal ini ada 2 cara ya. Yang pertama, mengubah pecahan desimal dengan pecahan biasa. Di sini contohnya adalah 0,1 dikali 0,25. 0,1 dan 0,25 ini kita ubah dulu ke pecahan biasa ya. Oke. 0,1 itu kalau kita ubah, kita tulis lagi ya, 0,1 dikali 0,25. Kita ubah dulu 0,1 itu, lihat ya. Lihat ada berapa angka ya di belakang koma. 0,1 berarti di sini ada 1 angka di belakang komanya, itu berarti 1/10 ya. Kemudian dikali, di sini ada berapa angka di belakang koma? 0,25 ada 2 angka. Berarti kita tulis 25 karena 2 angka berarti per 100 dikali 25 per 100. Nah, setelah itu baru kita kalikan ya. 1 dikali 25 hasilnya adalah 25. 10, jadi pembilang dikali pembilang langsung kayak tadi ya. 1 kali 25 hasilnya 25. Penyebut dikali penyebut. 10 dikali 100 hasilnya, kita kalikan aja. 1 kali 1 berapa hasilnya? 1. Kita tulis nolnya 3. Jadi 1000 ya. Sampai sini dapat dipahami? Nah, karena 25/1000 ini kalau kita ubah ke pecahan desimal, ingat kalau misalkan ada 3 angka di belakang koma, berarti kita ubah ke pecahan desimal 25/1000. Berarti kita tulis 25-nya di sini. Karena di sini ada 3 angka, berarti kita tulis 0. 0 ya. 0,025. Ya. 25/1000 itu sama dengan 0,025 ya. Oke, sampai di sini dapat dipahami? Anakku, berikutnya adalah kita mengalihkan pecahan desimal dengan pecahan biasa. Di sini ada pecahan desimal, ada pecahan biasa. Bagaimana cara mengalihkannya? Ada soal 0,8 dikali 1/5. Yaitu kita ubah dulu yang desimal ke dalam bentuk pecahan biasa ya.
Itu 0,8 itu kita ubah menjadi pecahan biasa, yaitu karena di sini ada satu angka di belakang koma, berarti 8 per 0,8 itu sama dengan 8 per 10 dikali 1 per 5. Kita kalikan. 8 kali 1 sama dengan 8, 10 kali 5 sama dengan 50. Setelah itu kita sederhanakan. Dibagi berapa ya kira-kira kalau disederhanakan? Kita bagi dengan 2 ya. 8 dibagi 2 berapa? Sama dengan 4. 50 dibagi 2 sama dengan 25. Ya, sampai di sini paham? Jadi 0,8 dikali 1 per 5 itu sama dengan 4 per 25. Oke, soal berikutnya yang B. Nah, kita mengalihkan pecahan desimal dengan pecahan campuran, yaitu di sini ada contoh soal 0,05 dikali 21 per 2. Kita ubah dulu semuanya ke dalam bentuk pecahan biasa. 0,05 itu kita ubah menjadi, karena di sini ada 2 angka di belakang koma, 0,05 berarti 5 per 100 dikali, ini kita ubah ke pecahan biasa tadi seperti apa? Dikalikan. 2 dikali 2 sama dengan 4 ditambah 1 berarti 5 per 2. Setelah itu bagaimana? Ya. Setelah itu kita bagi. Yang mana kita bagi ya? Kita bagi, ini aja kita bagi ya. Nah, sederhanakan. Nah, 5 dan 100 kita bagi ya dengan berapa ya? Dengan angka berapa ya kita bagi ini? Kita bagi adalah dengan angka 5 ya, sama. 5 dibagi 5 sama dengan 1. 100 dibagi 5 hasilnya adalah 20. Berarti 1 dikali 5 itu sama dengan 5. 20 dikali 2 itu sama dengan 40. Berarti 0,05 kali 2 1 per 2 itu hasilnya adalah 5 per 40. Bisa disederhanakan lagi? Bisa. Kita sederhanakan lagi dengan membagi yang habis dibagi 40 sama 5 itu dengan angka berapa? 5 ya. Oke, dengan angka 5. Berarti 5 dibagi 5 hasilnya berapa? 1 per 40 dibagi 5 berapa? 40 dibagi 5 adalah 8. Jadi diperoleh hasil 0,05 dikali 2 1 per 2 itu hasilnya adalah 1 per 8. Sampai di sini bisa dipahami? Semoga bisa dipahami ya. Baik anak-anakku, berikutnya adalah pembagian pecahan. Di sini yang pertama kita akan belajar bagaimana cara membagikan pecahan biasa ya. Oke, ada 2 cara. Cara yang pertama, di sini ada soal 1 per 2 dibagi 1 per 4. Kita tulis kembali 1 per 2-nya. 1 per 2. Karena ini soalnya pembagian, maka setiap pembagian itu harus berubah dari pembagian ke perkalian ya. 1 per 2 dikali, dan pecahan yang kedua ini harus berubah. Harus diubah dibalik posisinya. Jadi penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Jadi 1 per 4 ini dibalik menjadi 4 per 1. Diingat ya. Kemudian langsung kita kalikan pembilang dengan pembilang. 1 kali 4 hasilnya 4. 2 dikali 1 hasilnya 2. Jadi 4 per 2. 4 per 2 itu sama dengan 2. Sekarang cara yang kedua. Masih soal yang sama dengan cara kedua. 1 per 2 dibagi 1 per 4. Jadi ini tidak diubah posisinya ya, tapi langsung dikalikan silang, yaitu dengan cara 1 dikali 4 ya. Kemudian 2 dikali 1 sama dengan 1 kali 4 sama dengan 4, 2 dikali 1 sama dengan 2. Jadi 4 per 2. Hasilnya sama. 4 per 2 itu hasilnya adalah 2 ya. Sampai di sini kalian pahami atau sudah paham? Mudah-mudahan sudah paham ya. Baik anak-anakku, berikutnya adalah kita belajar pembagian pecahan, yaitu pecahan biasa dibagi dengan pecahan campuran, atau pecahan campuran dibagi dengan pecahan biasa. Bagaimana caranya? Di sini ada contoh soal 3 1 per 2 dibagi 3 per 4.
karena di sini bentuk pecahan campuran 31/2, maka kita ubah dulu pecahan campurannya ke dalam bentuk pecahan biasa, yaitu 3 dikali 2 sama dengan 6 ditambah 1 sama dengan 7. Kita tulis 7, penyebutnya kita tulis kembali 7/2. Kalau pembagian itu ingat ya, jadi setiap pembagian itu akan berubah menjadi tahap berikutnya akan berubah dengan perkalian. Kali, kemudian yang pecahan yang keduanya kita ubah posisinya. Selalu kita ubah posisinya, yaitu penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Jadi 3/4 jadi diubah menjadi 4/3. Kemudian kita langsung kalikan ya. 7 kali 4 sama dengan berapa? Sama dengan 28 per 2 kali 3 sama dengan 6 ya. 28/6 ini langsung kita bagikan ya. Di sini bisa saya tulis 28 dibagi 6. 28 dibagi 6 hasilnya berapa? Hasilnya adalah 4, yang mendekati ke 28 itu ya. 6 dikali 4 itu sama dengan 24. Kita kurangi 28 dikurangi 4 hasilnya adalah 4. Jadi hasilnya 28 dibagi 6 itu. 28/6 itu hasilnya adalah ya. Kita tulis yang ini 4 ya. 4/6 ya. Oke, sampai di sini dapat dipahami. Mudah-mudahan kalian paham ya. Anakku, berikutnya adalah pembagian pecahan, yaitu pecahan desimal dan pecahan campuran. Bagaimana caranya? Di sini ada soal 1,75 dibagi 21/2. Pecahan ini kita ubah dulu semuanya ke dalam bentuk pecahan biasa. 1,75 kita ubah menjadi 175, karena ini ada koma di belakang koma ada 2 angka, berarti per 100. 175 per 100 dikali 2 dikali 2 sama dengan 4 ditambah 1 sama dengan 5. 5/2. Jadi 175 per 100 dikali 5/2. Yang 175 ini karena besar angkanya, maka kita sederhanakan dengan dibagi dengan pembagi yang bisa habis membagi 100 dan 175, yaitu 25. 175 dibagi 25 sama dengan 7. 100 dibagi 25 sama dengan 4. Jadi sudah kecil ya, 7/4. Jadi 175 per 100 itu sama dengan 7/4. Nah, langsung kita tulis 7/4 dikali posisi yang tadi 5/2 itu kita ubah, dibalikan. Jadi 2/5. 7 kali 2 sama dengan 14 ya. 4 dikali 5 sama dengan 20. Hasilnya adalah bagaimana caranya? Ya tadi 14 kita tulis 14, karena 14 tidak bisa dibagi 20 maka tambahkan 0. Tambahkan 0. Kemudian simpan 0 di atas, 0, 140 baru bisa dibagi 20 sama dengan 7. 7 kali 20 sama dengan 140. 140 dikurangi 140 sama dengan 0. Jadi hasilnya 14/20 itu ada 0,7 atau sama dengan dalam bentuk pecahan biasanya adalah 7/10. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Mohon maaf ya Ustazah, tidak seperti yang awal-awal menggunakan video, ini langsung ke kamera dipotokan ya. Cara menerangkannya. Ini ada soal pembagian pecahan desimal untuk nomor 3, 2,8 dibagi 0,4. Yaitu kita ubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa, yaitu 2,8 itu sama dengan 28/10 dikali 0,4 itu sama dengan 4/10. Langsung kita tulis lagi 28/10 dikali 4/10 diubah, dibalikan jadi 10/4. Jadi 28 dikali 10 sama dengan 280, 10 dikali 4 sama dengan 40. Jadi 280/40 itu sama dengan 7. Baik anak-anak, itulah materi yang disampaikan hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ustazah dapat kalian pahami. Jika kalian masih belum paham, silakan mengulang-ulang terus dengan memutar video yang Ustazah sampaikan. Mudah-mudahan Allah mudahkan ya. Untuk tugas nanti Ustazah share dan Ustazah fotokan ya. Baik, saya hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ilaliko, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.